Umurku waktu itu masih 23 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Banyumas, Jawa Tengah. Desa kami dikelilingi hutan bambu dan kebun tebu yang luas. Dan kalau malam, angin yang lewat di sela, daun-daunnya terdengar seperti bisikan orang berdoa pelan-pelan. Aku bukan orang yang terlalu percaya hal mistis, tapi setelah kejadian yang menimpa aku dan teman-temanku, aku nggak akan pernah menganggap enteng hal gaib lagi seumur hidup. Semuanya berawal ketika Boib datang ke warung kopi tempat kami biasa nongkrong malam-malam. Boib itu teman satu kampungku, badannya agak gempal tapi orangnya rame. Waktu itu dia datang dengan wajah sedikit tegang. "Gas, lu pada pernah dengar nama Kanjeng Dimas belum?" Katanya sambil duduk dan menyalakan rokok. Aku dan Jepret, teman satu gengku yang kerja di bengkel, saling pandang. "Siapa tuh? Dukun?" tanyaku. Boib ngangguk pelan. "Katanya bukan dukun biasa, Gas. Orang sakti. Tinggalnya di kampung seberang, deket sungai besar itu. Banyak orang bilang, siapapun yang datang ke tempatnya selalu dapat keberuntungan." Aku nyengir. "Keberuntungan macam apa? Dapat kerja? Dapat jodoh? Macem-macem," kata Boib. "Ada yang katanya tiba-tiba kaya, ada juga yang bisnisnya lancar. Tapi ada syaratnya." "Syarat?" "Harus datang malam Jumat Kliwon, bawa sesajen." Waktu itu aku cuman ketawa. Tapi ada sesuatu di mata Boib yang bikin aku merinding. Seolah dia nggak cuman asal ngomong. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran kami makin besar. Apalagi waktu itu usaha bengkelku sama Jepret lagi sepi banget. Uang nyaris habis, motor banyak yang belum lunas. Boib terus-terusan ngajak ke rumah Kanjeng Dimas di kampung seberang. Katanya, kita cuman mau silaturahmi, sekalian minta doa biar usaha lancar. Akhirnya, malam Jumat Kliwon itu kami berangkat bertiga. Kami bawa sesajen sederhana. Bunga 7 rupa, rokok kretek, kopi pahit, dan sebatang pisang raja. Kampung seberang katanya cuma 2 kilometer dari desa kami. Tapi anehnya, makin jauh kami jalan setapak itu terasa makin panjang. Lampu-lampu rumah penduduk makin jarang, udara makin dingin, dan suara jangkrik berhenti tiba-tiba. Jepret menyalakan senter HP. "Gas, lu yakin ini jalannya?" Aku ngangguk walau sebenarnya nggak yakin. Sampai akhirnya kami melihat gapura batu tua bertuliskan Kampung Seberang dengan cat merah pudar. Tapi anehnya, gapura itu tidak tampak seperti gapura biasa, lebih mirip pintu pemakaman. Begitu kami melangkah masuk, hawa di sekitar langsung berubah. Angin berhenti, suara binatang malam lenyap. Yang tersisa cuma desir halus seperti napas panjang di telingaku. Rumahnya Kanjeng Dimas berada di tengah kampung itu. Besar, joglo tua dengan ukiran kepala naga di tiangnya. Di depannya berdiri patung laki-laki berpakaian adat Jawa, matanya kosong tapi seperti mengikutiku setiap kali aku bergerak. Kami mengetuk pintu pelan. Gak lama kemudian, muncul seorang pria berpakaian hitam lengkap dengan belangkon. Kulitnya kuning langsat, matanya tajam, dan senyumnya lebar tapi dingin. "Selamat datang anak muda." Suaranya berat tapi lembut. "Aku sudah tahu kalian akan datang." Aku langsung kaget. Belum sempat bicara apa-apa, dia mempersilakan kami masuk. Di dalam rumah itu banyak pusaka tergantung di dinding, keris, tombak, batu akik, dan kain kuning. Aroma dupa memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi bunga melati. "Kalian datang bukan kebetulan," kata Kanjeng Dimas. "Setiap orang punya jalan untuk menemukan takdirnya." Kami duduk bersila di lantai. Boib menyerahkan sesajen yang sudah disiapkan. Kanjeng Dimas menatap lama sesajen itu, lalu tersenyum kecil. "Bagus, tapi belum cukup." Dia kemudian menatap ke arahku. "Yang bernama Agas, kau harus tinggal semalam di sini." Jantungku langsung berdetak cepat. "Untuk apa, Kanjeng?" "Untuk melihat siapa yang menjemputmu malam nanti." Boib dan Jepret kelihatan ragu, tapi aku mencoba tenang. Kanjeng Dimas bilang, "Ini bagian dari ritual pembukaan rezeki. Malam itu aku tidur di salah satu kamar rumah joglo itu. Sementara Boib dan Jepret pulang lebih dulu. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara gamelan lembut. Aku pikir itu cuma dari radio. Tapi begitu kuperhatikan, di luar kamar, ruang tengah rumah itu dipenuhi cahaya redup dari pelita. Dan aku lihat orang-orang berpakaian adat Jawa menari pelan-pelan di tengah ruangan.
Gerakan mereka lambat, wajahnya tanpa ekspresi. Yang paling membuat bulu kuduku berdiri, di antara mereka ada sosok tinggi besar mengenakan topeng kepala banteng. Aku berusaha mundur, tapi tiba-tiba seseorang berdiri di belakangku. Kanjeng Dimas. Dia berbisik pelan, "Jangan takut, Gas. Mereka bukan makhluk jahat. Mereka penjaga apa?" Tanyaku pelan. Dia tersenyum, tapi mata hitamnya menatap tajam. "Penjaga pintu rezeki dan juga kematian." Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu tubuhku kaku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Gamelan makin cepat. Cahaya pelita berkedip, seperti napas makhluk hidup. Lalu semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, matahari sudah tinggi. Boib dan Jepret datang menjemputku. Tapi anehnya, mereka bilang semalam hujan deras dan rumah Kanjeng Dimas terlihat sepi. Tidak ada suara gamelan, tidak ada lampu. Mereka bahkan tidak melihat siapapun. Aku bercerita tentang penari-penari itu, tapi mereka tidak percaya. "Gas, jangan bercanda. Rumah itu kosong, bro. Orang-orang sini bilang Kanjeng Dimas udah meninggal 10 tahun lalu." Darahku langsung dingin. Aku menatap rumah itu lagi dari luar pagar. Rumahnya memang terlihat tua dan kusam. Tapi di jendela lantai 2, aku sempat melihat bayangan Kanjeng Dimas tersenyum dan melambai pelan ke arahku. Sejak kejadian itu, entah kenapa, bengkel kami mendadak ramai. Pelanggan datang terus-menerus. Uang masuk deras. Bahkan kami dapat tawaran kerja besar dari luar kota. Boib bilang, "Lihat kan, Gas, doa Kanjeng Dimas manjur." Tapi setiap kali malam Jumat Kliwon datang, aku selalu mimpi yang sama. Melihat gamelan, penari tanpa wajah, dan Kanjeng Dimas duduk di singgasananya menatapku. Dia selalu berkata hal yang sama, "Rezekimu sudah kubuka, tapi ingat, setiap keberuntungan ada gantinya." 3 minggu kemudian, Jepret mengalami kecelakaan di jalan lintas malam hari. Motornya remuk, tapi anehnya tubuhnya tidak luka, dia cuma tidak bangun lagi. Polisi bilang jantungnya berhenti mendadak. Waktu jenazahnya dimandikan, di dada kirinya ada tanda seperti cap tangan merah. Boib ketakutan, dia mulai jarang keluar rumah. Sampai suatu malam, dia menelponku dengan suara gemetar. "Gas, Kanjeng Dimas datang ke rumah gue." Sambungan terputus. Keesokan paginya, Boib ditemukan di belakang rumahnya. Tewas tergantung di pohon jambu, dengan bunga melati berserakan di bawahnya. Setelah itu, aku memutuskan pergi ke rumah Kanjeng Dimas lagi, sendirian. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di gapura kampung seberang, udara di sekitarku berubah dingin, seperti kulkas. Aku melangkah pelan, tapi suasana kampung itu tampak berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi. Rumah-rumah penduduk tertutup semua, dan hanya suara angin seperti bisikan agas, agas yang terdengar. Rumah joglo itu masih di tempat yang sama, tapi sekarang ditutupi lumut. Pintunya terbuka sendiri. Begitu aku masuk, aroma dupa menyengat langsung menusuk hidung. Dan di tengah ruangan, Kanjeng Dimas duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya terbuka tapi tidak berkedip. "Sudah kubilang," katanya dengan suara berat. "Rezeki besar selalu menuntut ganti." Aku berlutut, gemetar. "Tolong hentikan semua ini, Kanjeng. Aku nggak mau apapun lagi." Dia tersenyum tipis. "Tidak bisa? Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darahmu sendiri malam itu. Ingat, aku menatap tanganku, dan benar, di telapak tanganku ada garis merah tipis yang seolah baru saja diukir." Aku panik. Aku lari keluar rumah, tapi halaman itu kini berubah jadi lapangan luas dengan kabut tebal. Dari dalam kabut muncul sosok-sosok penari tanpa wajah, menari di sekelilingku. Suara gamelan makin cepat, makin keras, sampai rasanya gendang telingaku hampir pecah. Tiba-tiba Boib dan Jepret muncul di antara kabut. Wajah mereka pucat, mata kosong. "Gas, ikut kami," kata mereka bersamaan. Aku mundur, terjatuh, menjerit sekuat tenaga. Tapi kemudian seseorang menarikku dari belakang. Seorang kiai tua yang entah dari mana datangnya. Dia membaca ayat-ayat suci keras-keras, dan dalam sekejap semua kabut menghilang. Aku tergeletak di tanah, pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di rumahku. Kiai itu bilang, "Nak, kampung yang kamu datangi bukan kampung manusia. Itu desa gaib. Kanjeng Dimas sudah lama mati, tapi arwahnya masih menyesatkan orang yang tamak."
Aku hanya bisa menangis. Sekarang sudah 5 tahun berlalu sejak kejadian itu. Bengkelku masih ada, tapi aku tidak mau lagi mengejar rezeki lewat jalan aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, aku hanya menyalakan lilin dan berdoa untuk arwah Boib dan Japret. Kadang-kadang di sela angin malam, aku masih mendengar suara gamelan, samar-samar dari arah sungai. Dan di jendela rumahku, kadang tampak bayangan Kanjeng Dimas berdiri. Senyum dinginnya tak pernah hilang. Aku tahu dia masih menungguku. Menunggu aku lupa, agar dia bisa menagih janjinya lagi.